Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bertemu lagi dalam pembelajaran BCOK untuk kelas 6. Untuk pembelajaran hari ini masih menggunakan pembelajaran jarak jauh karena pandemi COVID-19 yang belum selesai. Semoga pandemi segera selesai dan kita dapat belajar tatap muka seperti biasanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Jangan lupa memakai seragam olahraga serta mencuci tangan dan menjaga jarak. Jangan lupa presensi dahulu. Untuk presensi, anak-anak dapat menuliskan nama lengkap pada kolom komentar ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita masih pada bab 5, yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, anak-anak dapat menjelaskan latihan kebugaran jasmani. Kemudian, dengan mengamati video contoh, anak-anak dapat mempraktekkan latihan kebugaran jasmani. Nah, anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang unsur-unsur kebugaran jasmani ya. Unsurnya apa saja? Ada kekuatan, kelenturan, kecepatan, keseimbangan, daya tahan, dan kelincahan. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi kebugaran jasmani ya. Dan kemudian ada olahraga triathlon. Nah, untuk hari ini anak-anakku ya, kita masuk pada bentuk latihan kebugaran jasmani ya. Pada subpelajaran A, kamu telah membahas unsur-unsur kebugaran jasmani. Faktanya, tingkat kebugaran setiap orang berbeda-beda. Tingkat kebugaran jasmani dapat diperoleh melalui latihan kebugaran ya. Setiap unsur kebugaran dapat diukur sesuai jenis unsur kebugarannya. Pada usia pertumbuhan, latihan kebugaran jasmani dapat membentuk tubuh yang ideal. Nah, ada kegiatan mengidentifikasi anak-anak ya. Di sini mengidentifikasi jenis-jenis latihan kebugaran jasmani. Ya, di sini jenis latihannya misalkan push up. Manfaatnya apa? Melatih kekuatan dan otot yang dilatih apa? Otot dada dan otot lengan ya, dan seterusnya. Nah, anak-anak di sini ya kita masuk pada satu, yaitu latihan kebugaran jasmani bisa dilatih dengan lompat tali. Lompat tali atau skipping berguna melatih ketangkasan dan kekuatan otot kaki. Apa manfaat lain lompat tali ya? Carilah informasi anak-anak ya. Silahkan anak-anak browsing ya di internet, di YouTube, banyak sekali ya manfaat gerakan lompat tali ya. Kemudian amatilah gerakan pada gambar 5.2. Bagaimana cara melakukan lompat tali? Yang pertama, berdiri tegak, kedua tangan memegang ujung tali, tempatkan tali di belakang tubuh. Posisi ini disebut posisi awalan. Kemudian ayunkan tali ke depan. Tali yang diayunkan dijadikan sebagai rintangan lompatan. Ya, lakukan aktivitas ini tanpa menginjak tali tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh ya gambar 5.2, yaitu lompat tali untuk melatih otot kaki dan lengan serta bahu ya. Aktivitas lompat tali dapat ditingkatkan beban latihannya. Kamu dapat meningkatkan beban dengan mempercepat ayunan tali ya. Kamu pun dapat melakukan lompat tali lebih banyak ya. Siapkah kamu mempraktekannya? Lakukan lompatan tali selama 60 detik dengan sungguh-sungguh dan semangat ya. Anak-anak bisa menggunakan tali ya dari gelang ya, karet gelang yang disusun, boleh menggunakan karet ban bekas, boleh ya, yang disambung-sambung boleh ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah ya, dimodifikasi tidak apa-apa. Anak-anak dapat melihat contoh berikut ini. Nah, berikut ini adalah contoh gerakan untuk lompat tali ya anak-anak. Nah, di sini tali dipegang, ditaruh di belakang tubuh, kemudian diayunkan seperti ini ya. Gerakannya untuk lompat tali ya.
Kita lihat lagi ya, ini di belakang tubuh ya, kita lihat awalannya ini talinya dipegang kedua tangan. Ya, ini di belakang tubuh talinya ya, kemudian diayunkan ke depan dan melompat. Melompatnya di sini menggunakan ujung kaki ya. Di sini menggunakan ujung kaki. Dan kaki yang bagian belakang tidak menapak pada tanah. Nah, gerakannya kurang lebih seperti itu ya, lakukan semaksimal mungkin. Kemudian yang selanjutnya adalah latihan untuk sit up ya. Tahukah kamu cara melakukan sit up? Apa manfaat sit up? Ya, carilah informasi anak-anak di internet ya, silahkan ya, di telusuri ya, browsing ya. Apa sih sebetulnya manfaat sit up itu ya, anak-anak harus tahu untuk apa gerakan sit up itu. Nah, pada gambar 5.3 yaitu yang pertama adalah ya, tidur dengan kakinya sedikit ditekuk, kemudian tangan di belakang kepala. Setelah itu gambar 2 yaitu bangun ya. Bangun mengangkat tubuh ya. Ini dada mendekati paha, kemudian kembali lagi dan seterusnya. Gerakan berulang ya. Di sini lakukan gerakan sit up selama 30 detik. Ulangi sebanyak 2 kali ya. Apa manfaat yang kamu rasakan? Ya, dalam sit up, pengukuran dilakukan dengan menghitung gerakan yang sempurna. Pengukuran aktivitas sit up sebagai berikut. Nah, kalau ya dalam 30 detik ya, bisa 23 kali atau ke atas untuk putra itu nilainya 5 ya, bagus sekali. Kalau bisa 18 sampai 22 nilainya 4. Kalau bisanya 12 sampai 17 nilainya 3 dan seterusnya ya. Kemudian untuk gerakan push up ya, yang ketiga, gerakan push up bertujuan melatih kekuatan otot dada, bahu, lengan bagian luar atau tricep ya. Bagaimana cara melakukan gerakan push up? Amatilah gambar 5.4. Nah, gambar 5.4 ini yang pertama ini posisi awal ya. Tangannya ditekuk ya, menumpu di ujung kaki dan tangan. Kemudian yang kedua ini tangannya diluruskan ya. Kalau laki-laki menggunakan tangan dan ujung kaki, kalau putri ya menggunakan tangan dan lutut ya, lututnya menempel di tanah. Jadi tumpuannya tangan dan lutut seperti itu. Kemudian gerakan push up dilakukan dengan posisi tubuh telungkup, kedua kaki lurus ke belakang dan ujung jari bertemu pada lantai. Kedua tangan menopang tubuh, kedua telapak tangan di samping dada dan kedua siku ditekuk. Angkat beban hingga kedua tangan lurus dengan posisi badan dan kaki menunjukkan garis lurus ya. Ini kan lurus ya anak-anak, badan dan kakinya. Dan turunkan badan dengan membengkokkan kedua siku, badan dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai ya. Lakukan gerakan ini secara berulang dengan interval 30 detik ya. Ini tadi gerakan sit up, kemudian ini gerakan push up. Nah, yang selanjutnya adalah back up anak-anak ya. Gerakan back up berguna melatih kekuatan otot punggung ya, pinggang dan perut bagian bawah. Bagaimana cara melakukannya ya? Amati gambar 5.5 ya. Ini adalah untuk contoh latihan gerakan back up ya. Ini tidur posisi badannya telungkup ya. Kebalikannya dari ya sit up ini. Kalau sit up ini telentang ya. Kalau untuk back up ini telungkup seperti ini ya. Ini nanti tubuhnya diangkat ke atas, tangan juga di belakang kepala ya. Seperti ini, seperti gambar 5.5. Ya, anak-anak dapat mengamati gambar berikut ya, dari sit up, kemudian push up dan back up ya. Anak-anak dapat mengamati video berikut ini. Nah, ini adalah contoh untuk gerakan sit up ya anak-anak. Nah, lakukan selama 30 detik ya, dapat
lakukan berapa kali ya. Nah, ini tangannya di belakang kepala. Nah, tubuhnya diangkat, dada mendekati paha, kakinya sedikit ditekuk. Seperti itu gerakannya. Nah, kemudian kali ini adalah contoh ya untuk gerakan push up. Nah, ini posisinya awal seperti ini. Ya, kalau laki-laki menggunakan kaki dan tangan, tapi kalau perempuan menggunakan tangan ini dan lutut ya untuk menjadi tumpuan. Nah, ini gerakannya tangannya diluruskan seperti ini ya. Untuk gerakan push up. Ya, anak-anak bisa melakukan sesuai dengan kemampuannya. Kita lihat kembali lagi ya untuk gerakan push up. Nah, jadi sikunya disimpan di samping badan ya, tidak ke luar badan ya, tapi pas di samping badan ini. Nah, kemudian kali ini adalah untuk gerakan back up ya, untuk melatih otot bagian punggung ya. Di sini ya. Nah, ini dadanya diangkat ke atas ya, tubuhnya diangkat ke atas. Ya, bisa dilakukan sendiri ya di rumah atau dengan bantuan orang tua di rumah ya. Untuk gerakan back up. Kita lihat sekali lagi. Ini adalah contoh untuk backup ya anak-anak. Nah, yang untuk selanjutnya adalah lari cepatnya. Lari cepat atau sprint dilakukan dalam jarak pendek. Dalam lari cepat, atlet berlari secepat-cepatnya menempuh jarak tertentu, misalkan 40 meter. Posisi start pada lari cepat adalah start jongkok ya. Nah, bagaimana posisi start jongkok ya? Amatilah pelari saat start jongkok. Anak-anak dapat mengamati ya di internet bagaimana start jongkok itu ya. Nah, anak-anak setelah mengamati ya, tadi ada start jongkok dan lari cepat. Nah, di sini tapi ya untuk pengukuran ya, bagaimana pengukuran kebugaran jasmani dalam aktivitas lari sprint. Kalau tadi kan olahraga ya, olahraga untuk lomba, tapi kali ini berbeda untuk pengukuran kebugaran jasmani ya. Bagi kamu pelajar usia 12 tahun harus menempuh jarak 40 meter putra dan 40 meter putri. Ya, kamu harus berlari sekencang-kencangnya dalam jarak berikut. Ya, nilainya ini ya anak-anak, nilainya 5 itu putra ya 6,3 detik ya sampai ke atas ya. Kemudian 6,4 sampai 6,9 detik itu nilainya 4 dan seterusnya ya. Kalau putri ya 0 ya 1 sampai 6,7 detik itu nilainya 5 ya. Kalau 6,8 sampai 7,5 detik itu nilainya 4 dan seterusnya. Kemudian untuk lari bolak-balik ya. Lari bolak-balik atau shuttle run bertujuan untuk mengukur kelincahan. Aktivitas lari bolak-balik dapat dilakukan dengan modifikasi ya. Pada titik finish diletakkan 5 buah bendera atau bola. Ya, bagaimana pelaksanaannya? Kamu dapat berlari dari titik start menuju ke titik finish. Saat tiba di titik finish, ambil bendera atau bola. Kemudian balik ke garis start, lakukan bolak-balik sebanyak 5 kali sampai habis. Nah, anak-anak dapat mengamati video berikut ya terkait dengan lari bolak-balik. Nah, kali ini adalah contoh untuk gerakan lari bolak-balik ya anak-anak. Kita lihat di sini ada garis start dan ada garis ya untuk mengambil bolanya ya.
Nah, ini 2 kali ya, kembali lagi lari bolak-balik ya, sampai bolanya 5-nya dipindah semua, atau menggunakan botol juga boleh ya, atau penanda yang lainnya boleh digunakan. Ini adalah contoh lari bolak-balik. Setelah mempelajari materi dan mengamati video, ayo mencoba. Anak-anak mencoba melakukan yang pertama, melakukan gerakan lompat tali. Kemudian melakukan gerakan sit up, gerakan push up, gerakan back up, gerakan lari cepat 40 meter, dan lari bolak-balik. Ya, semuanya gerakan bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah. Ya, anak-anak ya dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti tadi ya, diawali dengan pemanasan, kemudian melakukan gerakan ya, dan diakhiri dengan pendinginan. Jangan lupa di awal berdoa dan di akhir juga berdoa terlebih dahulu. Ya, jangan lupa direkam dan dikirimkan ke Pak Guru. Ya, Pak Guru berpesan, jaga iman dengan beribadah, jaga imun dengan berolahraga, jaga kesehatan, makan dan istirahat yang cukup, patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Jika kurang jelas, boleh bertanya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.